Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Mutiati MSI sebagai salah satu dosen biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Atmajaya Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah reproduksi hewan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 melalui PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Reproduksi hewan merupakan mata kuliah di peminatan zoologi pada semester 6 yang memiliki 2 bobot SKS dan 16 kali pertemuan, di mana terdapat 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, secara umum mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan siklus estrus dan siklus menstruasi, anatomi jantan dan anatomi betina, reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, serta endokrinologi invertebrata dan vertebrata. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan fertilisasi, gestasi, dan organogenesis. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan konsep rekayasa reproduksi dan cara mengatasi permasalahan yang ada. 3 komponen pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan metode yang pertama, direct interaction, di mana pembelajaran berpusat pada dosen. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab, di mana pembelajaran berpusat pada interaksi 2 arah, dan dosen sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, problem-based learning, di mana mahasiswa diberikan masalah untuk dipecahkan melalui diskusi kelompok yang berpatokan pada jurnal yang disediakan oleh dosen, kemudian hasilnya dipresentasikan. Materi yang saya sampaikan didukung dengan media pembelajaran berupa PowerPoint dan kasus yang dihadirkan dalam proses diskusi. Pada perkuliahan ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa serta tanya jawab. Asesmen formatif yang dilakukan dalam perkuliahan ini, kehadiran, tugas individu dan tugas kelompok, keterampilan dan penilaian sikap. Adapun asesmen sumatif dalam perkuliahan ini adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah buku tentang reproduksi hewan, jurnal-jurnal bereputasi minimal 5 tahun terakhir, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Adapun video pembelajaran kali ini tentang siklus estrus atau menstruasi dan fertilisasi yang merupakan pembelajaran pertemuan ke-7. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fisiologi reproduksi. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang siklus menstruasi, siklus estrus, dan fertilisasi. Tapi sebelum itu saya coba cek dulu ini sudah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang siklus menstruasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gametogenesis. Gametogenesis itu proses pembentukan gamet, baik itu gamet jantan maupun gamet betina. Saat ini kita belajar tentang fisiologi reproduksi untuk siklus estrus
siklus menstruasi dan fertilisasi. Di sini siklus menstruasi. Jadi di siklus menstruasi ini ada dua macam. Yang pertama ada siklus ovarium, yang kedua ada siklus uterus. Untuk di siklus ovarium ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian ini adalah fase folikuler. Bagian ini, bagian hari ke-14 ini adalah fase ovulasi. Kemudian 15 sampai ke 28 ini fase luteal. Jadi di fase folikuler, di sini terjadi proses pembentukan folikel. Mulai dari folikel primer yang ditandai dengan satu lapis sel granulosa berbentuk kuboid, dibantu dengan hormon FSH. Akhirnya si folikel primer tersebut berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini sama, bentuknya juga kuboid untuk sel granulosanya, namun sudah berlapis-lapis, lebih dari satu lapis. Kemudian yang terakhir ada folikel tersier, atau bisa kita kenal juga dengan nama folikel de Graaff. Folikel de Graaff atau folikel tersier ini ditandai dengan adanya antrum. Di sini ada antrum, ini bolongan ini namanya antrum. Folikel tersier ini sel granulosanya akan mensekresikan estrogen. Makanya saat folikel matang, estrogen akan meningkat. Peningkatan estrogen menyebabkan melonjaknya LH. Karena estrogen akan menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresikan LH dengan banyak gitu. Jadi banjir LH. Banjirnya LH menyebabkan terjadinya ovulasi. Kapan ovulasi itu terjadi? Di hari ke-14 dihitung dari menstruasi pertama. Kemudian masuk ke fase berikutnya, ini fase ovulasi, fase luteal. Karena oositnya atau ovumnya sudah keluar, maka tinggal bungkusnya, itu namanya korpus. Jadi di sini ada korpus luteum. Nah, korpus luteum ini ditandai dengan berwarna kuning, di mana korpus luteum ini mensekresikan hormon progesteron. Jadi hormon progesteronnya itu tinggi di sini. Itu ya, ditunjukkan dengan warna apa itu? Warna biru. Hormon progesteronnya tinggi. Untuk apa? Untuk persiapan implantasi. Karena nanti kalau terjadi implantasi, kalau progesteronnya tinggi, maka janin akan menempel dengan kuat. Tapi kalau ternyata tidak terjadi fertilisasi, maka di sini korpus luteum akan menyusut, berubah menjadi korpus albikan. Di saat sudah jadi korpus albikan, progesteron menurun. Paham sampai sini? Oke. Bedanya dengan siklus uterus, kalau di siklus uterus ini ada 3 juga. Cuma bedanya, kalau di sini ada menstruasi, fasenya ya, fase menstruasi, kemudian praovulasi sama pasca ovulasi. Jadi di saat fase menstruasi ini berarti sudah terjadi peluruhan. Tapi yang pertama itu praovulasi. Di saat praovulasi ini mulai sudah dari awal lagi ya. Namanya juga berarti sebelum terjadinya ovulasi. Di fase praovulasi, endometrium ini di uterus, bagian endometrium ini masih nipis. Setelah ovulasi, baru di pasca ovulasi dia akan menebal. Kenapa menebal? Karena progesteron sudah tinggi. Estrogen di sini saat folikel matang juga sudah tinggi. Akhirnya endometrium menebal. Setelah endometrium menebal, ternyata tidak ada sperma yang membuahi, maka endingnya, akhirnya di siklus menstruasi ini, di fase menstruasi ini, endometrium meluruh. Jadi akhir dari siklus uterus ini peluruhan endometrium di bagian uterus. Kalau akhir dari fase folikuler adalah pematangan folikel. Paham sampai sini ya?
Kalau kalian sudah paham di sini, kira-kira menurut kalian apa yang membedakan siklus ovarium dengan siklus uterus? Karena memang siklus ovarium dan uterus ini sama-sama masuk di siklus menstruasi. Coba kacungkan tangan dulu. Saya. Yang lain ya. Untuk siklus ovarium, hormon yang digunakan atau yang berkontribusi terhadap fase tersebut yaitu adalah hormon FSH dan LH. Sedangkan untuk siklus uterus, hormon yang berkontribusi adalah hormon estrogen dan progesteron. Berarti Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Mbak Yuni mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan sehingga bisa membedakan. Oke, yang lain dari segi yang lain, ya. Kalau dilihat dari segi tujuan, perbedaan antara siklus ovarium dan siklus uterus di sini, kalau siklus ovarium yaitu untuk mematangkan ovum, sedangkan siklus uterus di sini yakni untuk mempersiapkan implantasi embrio. Oke, bagus. Ada dari segi apa tadi? Hormon, Hormonnya, yang pengendalinya. Kalau Mbak Una dari segi tujuannya. Kemudian ada lagi mungkin satu orang lagi, ya, silakan. Kalau dari saya akan menjelaskan yang dari segi organnya. Kalau dari segi organnya di sini, siklus ovarium di sini terjadi di ovarium. Kalau siklus uterus terjadi di uterus. Siklus ovarium itu terjadinya di ovarium, siklus uterus terjadinya di Uterus. Jadi dapat ditarik benang merah bahwa siklus ovarium dengan siklus uterus satu kesatuan, sangat berhubungan dan tidak bisa dipisah. Di sini saya akan membahas tentang siklus estrus. Jadi ada beberapa mamalia itu yang mengalami menstruasi, ada beberapa mamalia yang tidak mengalami menstruasi. Salah satu contohnya yang mengalami menstruasi itu monyet. Ya, yang lain kayak tikus itu tidak mengalami menstruasi. Jadi bukan siklus menstruasi namanya, tapi siklus estrus. Siklus estrus di sini saya contohkan pada sapi ya. Itu kurang lebih satu kali fase, satu kali siklus itu 21 hari. Yang pertama ada fase proestrus. Jadi pada fase proestrus di sini folikel masih berkembang. Jadi hormon yang berperan itu FSH. Kemudian estrogen mulai meningkat, tanda-tanda birahi sudah ada. Ini di fase proestrus. Kemudian masuk ke fase estrus, itu fase birahi, di mana estrogen itu sudah memuncak, LH sudah memuncak. Kemudian betina itu sudah mau menerima pejantan. Jadi kalau didekati gitu, PDKT si jantan sama betina sudah mau. Kalau di fase proestrus masih ada tanda-tanda birahi tapi pura-pura nolak gitu ya, jual mahal gitu, dideketin tidak mau gitu. Itu di fase proestrus masih kayak gitu. Di estrus karena sudah memuncak, birahinya sudah memuncak, ya jantan datang ya silahkan gitu, nerima aja dia, sudah nerima, sudah mau gitu. Kemudian di fase metestrus di sini setelah terjadinya ovulasi, folikel itu sudah berubah menjadi corpus luteum. Kenapa? Karena oositnya sudah keluar. Di sini berarti yang tinggi adalah progesteron. Ini biasanya masa kebuntingan awal. Dan betina sudah tidak birahi lagi. Oke, selanjutnya fase metestrus. Di fase metestrus di sini terjadi setelah ovulasi, di mana folikel sudah menjadi corpus luteum. Otomatis hormon yang tinggi adalah progesteron. Jadi estrogen sudah mulai menurun. Kemudian betina sudah tidak mau menerima pejantan lagi. Dan di fase terakhir ada di estrus. Kalau di estrus ini, jadi corpus luteum itu sudah maksimum.
Berarti estrogen tinggi sekali. Untuk apa? Menjaga kebuntingan. Takutnya terjadi fertilisasi, berhasil implantasi biar kuat gitu. Kalau tidak terjadi gimana? Ya kembali lagi ke fase awal, proestrus. Paham ya? Iya. Ini bedanya siklus estrus dengan siklus menstruasi. Cuma hormon yang berperan di dalamnya itu sama. Oke, jadi di sini ringkasan dari hasil fertilisasi dan perkembangan awal. Jadi di 0 jam, untuk 0 jam itu masih bentuknya tunggal, jadi zigotnya masih 1. Setelah itu terjadi pembelahan menjadi 2, 4, 8. Habis itu di hari kurang lebih 3 hari sudah mulai terbentuk 16 sampai 32 sel, namanya morula. Kemudian setelah kurang lebih hari ke-5 sampai ke-6 ini sudah menjadi blastokista, di mana di blastokista ini ada trofoblast, kemudian ada massa sel dalam juga, sudah ada rongganya. Jadi rongganya ini namanya blastosel. Jadi di rongga ini namanya blastosel. Kemudian sel mulai terdiferensiasi setelah kurang lebih hari ke-6 sampai ke-7 hari setelah fertilisasi, terjadilah yang namanya implantasi. Jadi blastokista itu menempel dan menanam pada dinding uterus di bagian endometrium. Penempelan setiap individu, maksudnya setiap ibu itu sistem hormonnya berbeda, sehingga kuat tidaknya implantasi itu juga berbeda. Setelah itu, setelah terjadi implantasi, baru mulai saat itu zigot mulai berkembang hingga menjadi janin. Lah, untuk keberhasilan ini, keberhasilan dari fertilisasi itu yang mendukung banyak hal. Jadi saat sperma yang masuk itu bisa beradaptasi, bisa melawan, kualitasnya berarti harus bagus kan ya. Kualitasnya bagus, dia mampu. Perempuan juga begitu, betina juga begitu. Oositnya bagus, dia juga mendukung terjadinya fertilisasi. Tadi saya juga sudah menjelaskan kalau pembuahan terjadi untuk yang menstruasi ya, pembuahan terjadi di hari ke-16 sampai ke-28. Bukan pembuahan ya, masuknya sperma terjadi di hari ke-16 sampai ke-28, kemungkinan aman. Berarti fertilisasi tidak berhasil. Tapi kalau pembuahan terjadi sekitar hari ke-11, 12, 13, 14, 15, kemungkinan fertilisasi akan berhasil. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, berarti hal apa yang mendukung keberhasilan dari fertilisasi? Suci. Hasilan suatu fertilisasi. Yang pertama itu karena kualitas sperma. Yang kedua kualitas ovum, dan yang ketiga waktu yang tepat untuk fertilisasi. Jadi jika kualitas sperma, kualitas ovumnya itu sudah bagus dan ditambah dengan waktu yang tepat untuk fertilisasi, maka fertilisasi itu pasti berhasil, seperti itu Ibu. Oke. Jadi fertilisasi akan berhasil jika semua kualitas gametnya bagus, gamet jantan maupun betinanya bagus. Lah, proses masuknya sperma ketemu ovum itu harus tepat. Untuk sekarang saya ingin memberikan 2 jurnal, silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Bagian sini aja langsung. Yang pertama, ini kasus tadi kan sudah dijelaskan bahwa 1 sperma harus membuahi 1 ovum. Tidak boleh ada 2 sperma membuahi 1 ovum. Gimana kalau kasusnya seperti itu? Coba kalian analisis berdasarkan jurnal ini. Kemudian kasus kedua, ada 1 sperma membuahi 1 ovum, ada 1 sperma membuahi 1 ovum, tapi yang ovulasi lebih dari 1
Kira-kira kalau itu terjadi apa? Maksudnya endingnya itu kayak gimana? Coba dianalisis berdasarkan berita yang saya terima. Silakan dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah. Nah, dari sini. Baik, setelah kami analisis di sini, jika dua sperma membuahi satu ovum, yang pertama, kemungkinan terjadinya fertilisasi itu kecil, dan yang kedua, meskipun terjadi fertilisasi, kemungkinan berhasilnya itu kecil, dan yang ketiga, yang terbentuk itu hanya kantong, bukan zigot. Berarti zigotnya tidak ada? Iya, tidak ada. Dalam dunia medis itu dikatakan hamil apa? Hamil anggur. Di Jurnal yang telah Baik, dari jurnal yang telah kami diskusikan sebelumnya, yaitu ada dua kembar identik dan juga kembar tidak identik. Pada kembar identik, pada proses awalnya itu satu sperma membuahi satu ovum. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, sel tersebut akan membelah menjadi dua zigot. Sehingga hasil dari pembelahan ini membuat janin berbagi plasenta, tetapi setiap masing-masing memiliki tali pusar yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu kembar tidak identik. Pada kembar tidak identik ini, pada proses awalnya terdapat lebih dari satu sel telur yang matang secara bersamaan. Satu sel telur dibuahi oleh satu sperma dan sel telur yang lain dibuahi oleh sperma yang lain. Sehingga untuk hasilnya yaitu dua janin menghasilkan dua janin dengan genetik yang berbeda. Oke. Intinya, jika satu ovum dibuahi oleh satu sperma, walaupun ovum yang matang itu banyak, berarti sperma yang membuahi juga harus banyak. Itu akan menjadi kembar tidak identik. Tapi kalau satu sperma membuahi satu ovum, kemudian setelah fertilisasi membelah menjadi dua, berarti itu akan kembar identik. Beda kasusnya dengan kelompok yang pertama. Begitu ya? Iya. Oke, berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan bersama, yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, di situ dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus menstruasi, siklus estrus, fertilisasi, itu langkah awal yang harus kalian pahami untuk bisa memahami fisiologi reproduksi secara keseluruhan. Kalau kalian sudah paham, kalian akan bisa memahami secara keseluruhan. Minggu depan kita akan belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang gestasi dan organogenesis, kemudian tentang partus. Silahkan di rumah dibaca-baca dulu, belajar agar nanti kalian bisa aktif di perkuliahan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulah. Amin.